Presiden Rusia Vladimir Putin kembali beraksi dengan ikut menerbangkan pesawat pembom strategis Tu-160M Blackjack yang dimodernisasi. Video penerbangan ini ditayangkan pada Kamis 22 Februari 2024, meski tidak menjamin apakah penerbangan sebenarnya dilakukan pada hari itu atau sebelumnya. Putin tiba di Tu-160 dengan salah satu limusin Aurus miliknya. Mobil itu membawanya langsung ke jalur penerbangan di mana ia kemudian berangkat bersama kru lainnya. Tu-160M itu kemudian lepas landas dari landasan pacu di fasilitas pabrik penerbangan Kazan, Rusia Barat. Fasilitas ini dimiliki oleh Tupolev. Video juga menunjukkan Putin duduk di kokpit pesawat, tepatnya di sisi kiri pilot. Tidak dilaporkan di wilayah mana bomber itu terbang. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan rencana penerbangan Tu-160M adalah rahasia militer. Dilaporkan penerbangan itu memakan waktu hingga 40 menit. Blackjack yang diterbangkan Putin bernama Ilya Muromets, nama yang diambil dari karakter cerita rakyat Rusia. Tu-160M sendiri adalah pesawat modern dari produksi sebelumnya. Ini bukan kali pertama Putin ikut menerbangkan bomber tercepat di dunia itu. Pada tahun 2005, dia juga pernah melakukan hal yang sama. Kami telah membuat tayangan terkait penerbangan saat itu yang linknya bisa Anda simak di deskripsi dan kolom komentar dari video ini. Meskipun Blackjack adalah pembom strategis tercanggih yang tersedia di Rusia, misi keseluruhannya selalu dibatasi sampai batas tertentu. Ini karena jumlah yang tersedia relatif kecil. Dari produksi awal yang dijalankan sekitar 17 unit kini masih beroperasi. Bahkan jumlah ini bisa dicapai ketika Rusia harus membeli beberapa unit dari Ukraina. Setelah Soviet runtuh, Ukraina mewarisi sebagian besar armada Tu-160. Beberapa dibeli oleh Rusia dan beberapa lagi dihancurkan. Produksi Tu-160 berakhir sekitar tahun 1995. Setelah itu, beberapa unit lagi diselesaikan menggunakan komponen yang sudah ada. Akhirnya, pada tahun 2015, Rusia memutuskan untuk meluncurkan kembali produksi dalam varian Tu-160M. Ini adalah langkah sementara karena penundaan program pembom generasi baru yang dikenal sebagai Pakda. Pada Januari 2018, pesanan dilakukan untuk 10 Tu-160M baru. Masing-masing pesawat diperkirakan menelan biaya sekitar 270 juta dolar Amerika atau sekitar 4,2 triliun rupiah. Unit pertama direncanakan siap pada tahun 2021. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ingin menerima setidaknya 50 pesawat Tu-160M rakitan baru. Tetapi sejauh ini tidak ada pesanan lebih lanjut. Mengembalikan Blackjack ke produksi memang bukan hal mudah. Terdapat masalah dalam memulihkan peralatan produksi yang sebagian besar mungkin sudah tidak ada lagi. Invasi ke Ukraina juga sedikit banyak akan mengganggu program tersebut. Salah satunya karena permasalahan dalam hal sumber daya termasuk keuangan yang dialihkan untuk perang. Juga terdapat permasalahan yang banyak dipublikasikan dalam memperoleh komponen teknologi tinggi dari produsen asing. Pakar pesawat Rusia Piotr Butovsky mengatakan kemungkinan hanya 3 Tu-160M baru yang sejauh ini telah selesai dibangun. Yang pertama sedang menjalani tes dengan Kementerian Pertahanan Rusia, sedangkan 2 berikutnya seharusnya hampir selesai. Sejauh ini tidak ada satupun yang ditugaskan ke unit operasional. Rusia tetap masih menggunakan armada Blackjack asli, termasuk untuk meluncurkan rudal terhadap sasaran di Ukraina. Menjelang penerbangannya, Putin terlihat melihat-lihat hanggar besar di pabrik penerbangan Kazan yang berisi 4 Blackjack. Dari pesawat-pesawat itu, Butovsky berpendapat 2 diantaranya adalah Tu-160M yang baru dibuat, sedangkan 2 lainnya merupakan pesawat lama yang telah dimodernisasi. Pesawat yang ditingkatkan ini juga dikenal sebagai Tu-160M.
Awalnya pesawat baru akan diberi nama TU160M2, sedangkan pesawat lama yang dimodernisasi akan dikenal sebagai TU160M. Kesamaan antara jet lama yang di-upgrade dan seri baru berarti keduanya sekarang memiliki sebutan yang sama. TU160M pertama yang berasal dari upgrade pesawat lama mengudara pada Februari 2020. TU160M didasarkan pada sistem misi dan avionik yang sepenuhnya baru. Ini termasuk radar, tampilan kokpit digital, sistem kontrol penerbangan, peralatan navigasi, dan rangkaian komunikasi. Selain itu, paket perlindungan diri baru juga dipasang. Di antara aspek tersulit untuk mengembalikan Blackjack ke produksi adalah kebutuhan akan mesin baru. Mesin turbofan Kuznetsov NK32 yang digunakan Blackjack adalah mesin pesawat tempur paling kuat di dunia. Tetapi mesin ini sudah lama tidak diproduksi lagi. Rusia mengembangkan NK3202 yang dimodernisasi dan dianggap lebih efisien untuk TU160M. Mesin memulai pengujian penerbangan pada November 2020. TU160M juga dimaksudkan untuk menerima berbagai senjata baru, meskipun status pasti dari program terkait masih dirahasiakan. Rudal paling ambisius adalah KHMT yang sedang dikembangkan di bawah program senjata hipersonik Gezur. KHMT dilaporkan merupakan rudal bertenaga ramjet dengan kecepatan 6 Mach, sementara jangkauannya sekitar 1.500 km ketika terbang dalam profil ketinggian tinggi. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.